Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas FR untuk bangsa dan negara. Oke, ini masuk dalam materi mana? Masuk dalam materi pilar negara. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini, pada intinya soal ini meminta kita untuk memilih mana sikap yang mencerminkan semangat nasionalisme, ya. Anda bisa membacanya terlebih dahulu. Dan di sini ada pilihan A sampai E. Yang pertama, mendukung westernisasi, yang B, suka melancong ke luar negeri, yang C, bertindak sopan santun terhadap wisatawan mancanegara, yang D, cinta dan bangga mempergunakan produksi bangsa sendiri, atau yang E, senantiasa bersikap terbuka dari semua pengaruh dari luar. Dan jawaban yang tepat untuk semangat nasionalisme tercermin di mana sih gitu ya? Paling tercermin itu adalah di opsi yang D, ya. Di opsi yang D, sebetulnya pijakannya dari mana, Kak? Pijakannya itu dari ciri semangat nasionalisme. Ini secara teori seperti ini. Nah, salah satunya di sini adalah yang nomor 4, bangga menjadi bangsa dan bagian dari masyarakat Indonesia dengan tadi menggunakan produk-produk yang berasal dari Indonesia. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di sini Anda diminta untuk menentukan negara yang dimaksud oleh John Locke. Negara yang ideal itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Yang pertama, apakah dia republik presidensial? Yang B, republik parlementer? Yang C, monarki konstitusional? Yang D, monarki parlementer? Ataukah yang E, monarki absolut? Dan jawaban yang tepat itu adalah ya, opsi yang B. Kalau kita lihat opsi yang B tadi, ya, itu terkait dengan republik parlementer. Mengapa John Locke memilih republik parlementer? Alasannya seperti ini. Jadi John Locke itu menolak teori terkait dengan monarki absolut. Nah, dia menitik beratkan pada hak-hak warga negara. Nah, jelas kalau misalkan dia monarki absolut dia tolak, maka yang bentuknya monarki semuanya kita tolak. Dan hak-hak warga negara itu tercermin dari mana? Dari perwakilan mereka, yaitu para dewan. Nah, sistem yang lebih mementingkan para dewannya di situ ya, sebagai sistem perwakilan yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara itu adalah parlementer. Jadi jawaban yang tepat itu adalah republik parlementer. Soal yang ketiga, sesuai dengan pendapat John Locke, suatu pemerintahan akan mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik. Nah, apabila apa? Oke, ini sebetulnya masih terkait dengan yang sebelumnya. Jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B. Kenapa? Jadi pendapat John Locke terkait dengan negara itu sendiri, kekuasaan negara itu harus dibatasi alias terbatas dan dia tidak absolut. Oleh karena itu, John Locke menolak monarki absolut. Nah, alasannya kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal 4. Salah satu perbedaan utama antara bangsa dengan negara adalah unsur. Nah, unsur apa ini antara bangsa dan negara? Biasanya kita sebut ya bangsa dan negara, tapi kadang tidak tahu bedanya di mana. Nah, bedanya di mana? Kita bisa lihat ke pengertian dari bangsa dan negara itu sendiri. Nah, jawabannya itu yang E. Kita flashback terlebih dahulu. Yang E itu adalah kedaulatan. Mengapa bisa kedaulatan? Jadi, bangsa itu bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib. Jadi bisa juga bangsa itu diartikan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu karena persamaan nasib, itu juga bisa. Dan negara itu sendiri harus memiliki kualifikasi atau syarat ya. Yang pertama, dia ada penduduk yang menetap, ada wilayahnya, ada pemerintahannya, dan ada kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Dan ini yang membedakan antara bangsa dan negara. Kalau di bangsa mungkin aturannya kalau kita bedakan dengan negara ya, negara itu harus punya pemerintahan yang dia mengatur oleh warga negaranya gitu kan. Sementara untuk bangsa itu sendiri hanya sekelompok orang yang tinggal karena atas dasar persamaan nasib. Nah, untuk itu kedaulatan antara bangsa dan negara itu berbeda. Negara memiliki kedaulatan tersendiri, sedangkan bangsa kalau bisa kita katakan di sini lebih menekankan pada persamaan nasib, sehingga jawabannya adalah yang E. Soal yang kelima, dalam pandangan J.J. Rousseau, sebelum membentuk suatu negara, kehidupan manusia diposisikan pada, nah ini teori ya, teori terkait dengan negara menurut J.J. Rousseau. Jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang E. Jadi menurut J.J. Rousseau,
sebelum membentuk negara, kehidupan manusia itu diposisikan seperti kehidupan di alam rimba. Ya, kenapa di alam rimba? Karena dia tidak terarah, karena tadi ya, kalau kita kaitkan dengan sebelumnya, ada kedaulatan, ada sistem pemerintahan di situ yang mengatur. Sebelum adanya pemerintahan, ya hukum rimba yang berlaku gitu ya, mungkin kesewenang-wenangan dan seterusnya. Itu maksud dari pandangan J.C. Russell. Soal yang keenam, seorang raja atau kaisar dapat memerintah atau berkuasa sesuai dengan pandangan teori teokrasi. Nah, teori teokrasi ini disebabkan oleh apa sih? Ya, kalau misalkan kita merujuk ke teokrasi itu sendiri, teokrasi itu merupakan ya adalah suatu doktrin ya yang mana dia mengatakan bahwa asal mula suatu negara itu berasal dari sebuah tahta yang berasal dari Tuhan, yang mana nanti tahtanya itu digunakan untuk memimpin para rakyatnya. Nah, jadi kalau misalkan kita flashback tadi ke jawaban itu yang E, karena dia mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kata kunci di sini adalah Tuhan, bisa jadi kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan ataupun kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi lebih seperti itu adalah teori teokrasi. Soal yang ketujuh, faktor umum yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok, apa saja itu? Sebetulnya ini masih nyambung sama soal yang terkait dengan bangsa. Apa sih yang mendorong terbentuknya bangsa? Dan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang E. Di sini teori hidup berkelompok, jadi menekankan pada apa? Pada persamaan nasib. Ini seperti tadi ya, seperti teori pada bangsa. Nah, ini melatar belakangi mengapa terbentuk bangsa, karena ada persamaan nasib, tinggal di wilayah tertentu, ada sekelompok orang. Dan bisa jadi tadi ya, di sini ada proses berketurunan sehingga dia tinggal di situ dan mempunyai persamaan nasib. Soal yang ke-8, dampak yang diakibatkan oleh sikap primordial adalah, Anda bisa baca terlebih dahulu opsi-opsi yang ada dan kita masuk ke jawabannya. Jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A. Jawaban yang A itu terkait dengan mempersempit moralitas pengakuan terhadap kesamaan harkat dan martabat, serta melunturkan wawasan kebangsaan. Oh, mengapa demikian? Pertanyaan seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu sikap primordial itu seperti apa. Sikap primordial itu lebih menekankan pada ikatan etnik, ya. Ikatan etnik itu bisa jadi ras, budaya, agama, bahasa, dan tradisi. Jika sikap ini berlebihan, tentu akan mendegradasi dari sikap-sikap yang lebih nasionalis. Nah, untuk itu kalau di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia ini memiliki kekuatan etnik, betul. Tapi ya, meskipun mereka mempunyai kekuatan atau ikatan etnik, mereka juga memiliki rasa nasionalisme, sehingga timbullah suatu cita-cita untuk bernegara. Nah, jadi sikap primordial ini ketika berlebihan itu menjadi luntur wawasan kebangsaannya. Kenapa? Karena alasannya di sini. Karena bisa jadi mereka yang terlalu punya egoisme etnik, nasionalismenya akan luntur, gitu ya. Ibaratnya dia bisa memecah belah bangsa, gitu. Tapi memang secara umum suku yang ada di Indonesia itu ya memiliki ikatan etnik, tapi untuk kehidupan ketika ada di masyarakat, begitu ya. Nah, yang soal ke-9 di sini wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan merupakan. Nah, ini apa? Sebetulnya kita udah bahas sebelumnya. Ini termasuk dalam ya jawaban yang E, yaitu unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Nah, unsur-unsur terbentuknya suatu negara tadi ya, ada wilayahnya, ada penduduknya yang menetap, ada kedaulatannya, dan ada pemerintah yang berdaulat yang mengatur di situ. Nah, yang demikian itu disebut dengan unsur yang konstitutif. Sedangkan unsur yang deklaratif itu adalah contohnya ya, pengakuan dari negara lain. Soal ke-10, tujuan suatu negara pada hakikatnya adalah, ini bisa kita kaitkan dengan konstitusi kita sebetulnya, meningkatkan kebutuhan masyarakat, apakah melindungi wilayah negaranya, apakah menciptakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan umum, atau meratakan pendapatan masyarakat. Nah, kita harus melihat di sini bahwa sebetulnya ada unsur yang masuk ke dalam opsi yang lain. Maksudnya, ketika kita pilih yang C misalkan ya, apakah menciptakan ketertiban masyarakat itu juga masuk yang D? Begitupun juga yang E misalkan, apakah meratakan pendapatan masyarakat itu termasuk juga mengusahakan kesejahteraan umum?
Nah, meskipun jawabannya itu mirip-mirip ya, kalau kita lihat dan masih bagus-bagus semua jawabannya, tidak ada yang konotasinya negatif gitu, kita memilih jawaban yang tepat itu adalah yang D. Mengapa demikian? Karena di sini jawaban yang D itu lebih mencakup lebih luas ya. Kalau kita lihat di opsinya, tadi di sini yang E itu meratakan pendapatan masyarakat, itu juga masuk ke dalam yang D. Begitupun yang C. Yang C itu juga menciptakan ketertiban masyarakat, itu juga masuk ke dalam yang D. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, lebih baik Anda pilih yang cakupannya paling luas.